صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, kini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين.
walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan kembali dalam rangka rutinitas kita ibadah mingguan setiap malam Selasa dan malam Jumat dalam rangka rububiyah ibadah, ta'lim dan zikir. Fa insyaallah amaliyah dan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tiada kata dan tiada ucap yang paling indah selain kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barakah, nikmat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, nikmat putra-putri yang saleh dan salihah, dan nikmat rezeki yang halal dan thayyibah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing, membina, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang minal dhulumati ilan nur, hingga kita sampai saat ini, sampai detik ini masih dapat mengikuti jejak langkah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya dan fatwa-fatwanya. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjut membaca kitab Tanwirul Qulub. Insyaallah yang akan kita baca di halaman 334 halamannya, yaitu berkaitan tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa liman dakhala fi baiti ajma'in, khususan ila hadrati Syekh al-Faqih al-Alam al-Maghfur lah Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah sudah saatnya untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mencabut segala memperturuti hawa nafsu kita. Segera kita kembali kepada pintu-pintu Allah, yaitu pintu taubat. Taubat kita selaku umat Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita melupakan atas semua nikmah yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah yang menciptakan kita, termasuk sempurnanya tubuh kita, sehingga kita dapat bermuajahah dalam rangka menuntut ilmu di majlis ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulul azmi. Untuk itu mari kita sama-sama untuk segera menyegerakan diri fafirru ilallah, agar senantiasa kita tidak menjadi orang yang menyesal di dunia dan di akhirat kelak. Pada sesungguhnya setiap umat manusia sudah pasti melampaui batas, yaitu hanya tulal amal wa itba'al hawa, panjang angan-angan dan selalu memperturuti hawa nafsu kita, hingga segala sesuatu nasihat yang masuk kepada diri kita, karena banyaknya kita lalai kepada akhirat, maka nasihat itu tidak akan pernah sampai ke renung hati kita, ke qalbu kita. Semua ghafil, semua lalai,
Karena apa? Karena saking kotornya hati kita, saking kotornya dada kita dengan tulal amal dan wa itsba'al hawa. Na'udzubillah. Banyak contoh yang kita lalui, seperti tentang kematian adalah sebagian nasihat yang utama bagi kita, sehingga contoh yang paling terbaik adalah kematian. Maka kata Rasulullah, aksiru dzikra hadzi milladzat. Jadi perbanyaklah mengingat tentang yang memutuskan kenikmatan di dunia, yaknil maut, yaitu tentang kematian. Maka kematian itu adalah menjadi sebuah nasihat. Ulaika ya'isu minal akhirati kama ya'isal kufaru min ashabil kubur. Jadi mereka berputus asa dari kehidupan akhirat sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir min ashabil kubur, seperti orang-orang kafir yang sudah menjadi ahli kubur. Menyesal kita kalau kita tidak menyegerakan ta'jilut taubah. Bagaimana caranya kita supaya menjadi orang yang ta'jilut taubah, menyegerakan taubat? Ya, terutama kita harus banyak mengingat tentang kematian. Terutama kita dengan mengingat kematian harus memperbanyak istighfar, beribadah kepada Allah, sholat, taklim dan lain sebagainya, sehingga kelak nanti kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang sempurna hidupnya, yang kekal selama-lamanya di dunia. Pasti semua kita akan binasa, akan kembali ke hariban Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalinya kita ke hariban Allah, ada yang beriman, ada yang dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kejarlah akhirat, wa insyaallah dengan mengejar akhirat, kehidupan dunia akan mengikuti kepada kita. Artinya kita akan seiring seirama, manakala kita berjalan menuju akhirat, maka dunia akan mengikuti kehidupan akhirat. Semakin lama kita semakin tua, bukan semakin muda. Pasti yang namanya manusia, kehidupan sejak lahir akan bertumbuh dewasa. Setelah dewasa, kemudian kita tua. Setelah tua, sakit-sakitan. Sementara sakit itu adalah merupakan lambang daripada kematian. Nah, dalam kematian ini ada yang su'ul khotimah, ada yang husnul khotimah. Ya, jadi kita cari yang husnul khotimah. Artinya agar kita mendapatkan kematian kita husnul khotimah, yaitu dengan cara ta'jilut taubah, menyegerakan taubah. Jadi jangan lupa kita selalu banyak istighfar kepada Allah. Kalau badan kita nanti kelak sudah mulai sakitan, kalau badan kita sudah mulai meriang-meriangan, tanda-tanda kematian sudah ada pada diri kita. Maka sebelum kematian itu tiba, perbanyak kita dan menyegerakan kita mengingat Allah dengan cara ta'jilut taubah, yaitu mempercepat, menyegerakan taubat. Kalau badan sudah nggak enak, apa juga semua jadi nggak enak.
Wa idza kana al-badanu saqima lam yanfa'hu ta'am. Jadi apabila badan kita sakit, ya, tidak ada manfaat itu yang namanya ta'am, makanan. Betul tidak? Kalau badan kita sakit, jangankan makan, ngerokok juga apa? Pahit. Ketika kita dirawat di rumah sakit, teman, kerabat, keluarga, semua mengunjungi kita, nengokin kita, bawa makanan, insya Allah habis makanan. Yang makan yang sehat, yang makan yang nungguin, yang sakit mah boro-boro ngerasain nikmat. Jadi apabila badan kita dalam keadaan sakit, lan yanfa'hu ta'am, tidak ada kenikmatan, tidak ada manfaatnya itu makanan. Wa idza kana al-qalbu mughraman bihubbid dunya lam tanfa'hu al-mau'izah. Begitu juga dengan hati kita, manakala cinta atau tergoda, ya, hati kita tergoda bihubbid dunya, dengan cinta dunia, lam yanfa'hu, tidak akan manfaat al mau'izah, yaitu nasihat. Karena orang banyak cinta dunia itu akan melupakan akhirat. Maka kata mantunya Nabi, kata Sayyidina Ali, beliau sangat sangat takut, sangat khawatir, yaitu dua hal atau dua perkara. Yang pertama yaitu tulul amal, artinya panjang angan. Yang kedua wa itsba'al hawa, yaitu mengikuti atau memperturuti hawa nafsu. Sementara kata al-muallif, wa inna tulal amal yungsil akhirah, karena sesungguhnya orang yang panjang angan-angan itu pasti akan melupakan kehidupan akhirat. Maka kalau badan kita sakit, makanan pun tidak menjadi nikmat. Begitu juga dengan hati kita yang sakit karena tergoda oleh cintanya dunia, maka nasihat seperti apapun tidak ada manfaatnya, karena hati kita sudah gelap gulita. Hati kita sudah tertutup oleh noda-noda hitam di dada kita. Maka berapa banyak orang yang mendengar taklim, mendengar ceramah, undangan-undangan taklim, tapi tetap saja masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dianggap angin lalu. Karena apa? Karena sudah gelap gulitanya hatinya, tertutup oleh noda-noda dosa. Dosa yang mana? Selain dosa meninggalkan sholat, juga dosa meninggalkan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk mendatangi majelis-majelis taklim. Karena taklim yang di dalamnya ada taklim dan zikir, itu datangnya adalah wajib dan fardunya fardu ain. Kalau kita punya ilmu, kalau kita tahu bahwa fardu ain itu adalah wajib, maka tak perlu diundang, apalagi malu, apalagi malas hadir di tempat taklim dan zikir. Masya Allah. Jadi begitulah kira-kira persamaan antara kalau orang sakit itu tidak akan menikmati makanan, pahit semua makanan. Begitu juga hati, kalau hatinya kita dalam keadaan sakit karena tergoda oleh cinta dunia, maka tidak akan ada manfaatnya 1000 nasihat pun yang diberikan oleh orang-orang yang alim. Idza qasal qalbu lam tanfa'uhu mau'izah, apabila hatinya keras, maka tidak akan ada manfaatnya nasihat.
nasihat-nasihat, mau'idhah. Kal ardi in sabihat lam yanfa'il mataru. Seperti apa? Seperti bumi atau seperti tanah yang rusak, tidak akan ada manfaat walaupun disiram oleh air hujan. Masya Allah. Jadi kalau hati kita keras, artinya hati kita ini terahal, masa bodoh dengan perintah Allah, masa bodoh dengan sunnah Rasulullah, masa bodoh dengan keterangan-terangan mu'alif para imam-imam salafus saleh. Karena hati kita keras, tidak ada manfaat itu nasihat. Diumpamakan seperti bumi, apabila bumi atau tanah itu rusak, maka tidak akan masuk, tidak akan ada manfaat, tidak akan ada faidahnya. Yang namanya itu tanah nggak bakal subur walaupun disiram hujan setiap hari. Ya. Karena apa? Ibarat tanah yang sudah aspal. Betul nggak? Coba tanah yang sudah diaspal, tumbuh nggak rumput? Nggak tumbuh walaupun disiram tiap hari hujan juga, karena keras. Artinya tanah itu sudah rusak, walaupun disiram dengan air hujan maka tidak akan menjadi subur. Itulah perbandingannya. Artinya bahwa manakala hati kita dalam keadaan sakit karena cinta dunia, hati kita karena keras menentang hukum-hukum Allah, nasihat sebanyak apapun tidak akan didengar dan tidak akan masuk ke relung hati kita. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, bahkan bisa-bisa masuk kuping kiri, keluarnya kuping kanan. Wa bihadza yu'lamu annahu la faidah fil istighfar wal qalbu lahin matmusin musudin min kasratin ma'a hadhil halati. Jadi sebanyak-banyaknya nasihat, kalau hati kita ini keras tidak akan ada dan ini bisa diketahui bahwa sesungguhnya tidak ada faedah istighfar seseorang, ya. Dan hatinya itu dalam keadaan rusak dan hatinya dalam keadaan hitam, mingkasratin, karena apa? Saking banyaknya adzunub, saking banyaknya dosa, wal ghuflati 'anit taubah, dan lalai atau lupa daripada menyegerakan taubat. Ya, jadi tidak ada manfaat, tidak ada berfaedah. Siapapun manusianya yang beristighfar, manakala hatinya dalam keadaan kotor, hatinya dalam keadaan rusak, hatinya dalam keadaan hitam, kelam karena banyaknya dosa dan lalai daripada taubat, nggak ada manfaatnya mau istighfar ribuan juga. Ya istighfar mah istighfar, tapi karena hatinya gelap gulita. Kalimat istighfar dibaca astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, cuma di lisan, nggak masuk ke relung hati, hingga tidak ada manfaat itu tobat karena rusak dan banyaknya hitam noda di hatinya, juga karena banyaknya dosa hingga ia jadi lupa dari tobat. Fa innahu law sara yastaghfiru ana al-laili wa atrafan nahar ma'a hadhil hallah la yafiduhu syai'un. Maka sesungguhnya seseorang apabila istighfarnya itu siang malam, malam siang istighfar terus, disertai dengan keadaan la yafidu, ya,
la yafiduhu syai'un. Tidak ada manfaat dan tidak ada faedah. La yufiduhu syai'un. Tidak ada sesuatu berfaedah bagi orang-orang yang beristighfarnya malam siang, ya, manakala dia masih banyak noda dalam hatinya daripada dzunub dan hatinya dalam keadaan gelap. Nggak ada faedah walaupun istighfarnya berulang-ulang. Wa rubbama kana sababan lil wabali wattimari. Bahkan istighfarnya itu akan menjadi siksa dan mara bahaya. Istighfarnya itu karena apa? Karena banyaknya dosa, lupa taubat, hatinya hitam, hatinya rusak karena banyaknya dosa. Istighfarnya aja bakal jadi siksa. Naudzu. Walidha qalat Rabi'atul Adawiyah, ya, dan telah diucapkan dikatakan oleh siapa? Nyai Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yuhtaju ila istighfar. Jadi istighfar kita nih, istighfar kita nanti istighfar lagi gitu. Jadi ada istighfar setelah istighfar. Makanya kalau kita istighfar itu udah habis sholat itu berapa kali istighfar? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu 3 kali. 3 kali artinya istighfar pertama buat sholat, istighfar yang kedua buat istighfar istighfar yang ketiga buat istighfar yang artinya istighfar itu harus istighfar lagi. Banyak orang istighfar, ya istighfar itu moco istighfar tapi orang kanggo istighfar. Fungsi definisi istighfar maksudnya apa? Taubat saka dosa. Definisi istighfar adalah taubah daripada melakukan dosa, melakukan kesalahan, maksiat kepada Allah, terutama meninggalkan sholat. Belum lagi maksiat-maksiat yang terkutuk, melakukan perzinahan, perselingkuhan. Masya Allah, zaman akhir kadang istri tetangga sama suami tetangga terjadi perbuatan dosa. Ini yang begini bakal gelap. Hingga orang yang selalu melakukan perzinahan wajahnya nggak ada cahaya, hitam. Udah hitam badannya, hitam jidatnya. Karena banyaknya dosa. Beda kalau orang hitam tapi orangnya ibadah. Lihat aja kalau orangnya hitam ibadah, jidatnya juga bersih, keningnya bersinar. Maka ini akhir zaman, hati-hati. Nah, kita juga yang punya bini kudu waspada. Ya. Jangan bini kita jadi seakan-akan kita menjadi seorang laki-laki yang dayus, sehingga istri kita kemana-mana tidak ada wejangan, tidak ada nasihat. Ya, mau berangkat kerja juga kita selaku suami berwasiat kepada istri, kau jaga anak-anakmu, jaga hartamu, jaga anakku, jaga hartaku yang ada di rumah walaupun sedikit. Jangan ada laki-laki lain masuk di rumah dan kamu jangan pernah keluar rumah menemui laki-laki lain. Itu adalah merupakan wasiat seorang suami terhadap seorang istri agar senantiasa terjaga daripada noda dan dosa. Karena ini sudah akhir zaman. Naudzubillah. Dan ini masih banyak terjadi hal-hal yang seperti ini. Ya. Maka kata Rabi'atul Adawiyah, istighfar kita ada istighfar lagi tuh. Jadi gitu ya. Jadi jangan sampai kita menunggu ajal kita tiba. Ya. Karena kalau sampai ajal kita tiba masih menumpuk-numpuk dosa, lalai kita daripada bertobat kepada Allah, niscaya mati kita dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan terasa nikmat, jangan terasa indah. Kenikmatan di dunia hanya sementara, sehingga maksiat menjadi kenikmatan yang diandalkan dan kesehariannya hanya yang difikirkan untuk
melakukan kemaksiatan, kenikmatan di dunia, sementara ia lupa dengan kenikmatan akhirat. Untuk itu mari kita bersama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga dalam tobat itu ada beberapa hal. Wa alamatu qabulin at-taubah tadhiru fi thamaniyati asya'a. Jadi wa alamatu qabul. Jadi tanda-tanda atau ciri-ciri taubah itu ya terlihat fi thamaniyati asya'a, itu adanya 8 perkara. Masya Allah. Tanda-tandanya taubat itu diqabul, diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 perkara, ada 8 macam. Yang tidak ada rukhsah, satu aja seumpama yang kita jalanin, yang lainnya ketinggalan, nggak bisa. Ini 8-8-nya wajib dilunaskan. 8-8-nya wajib dijalankan dan dijaga agar senantiasa taubat kita kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pakai tobat, istilah kata tobatnya tobat apa? Tobatnya tobat sambal. Sekalipun sambal itu sambal petir yang pedasnya luar biasa, tapi karena nikmatnya maksiat, maka taubat itu dianggapnya tobat sambal. Karena nikmat ya wis ngelakokno molimo, nek seumpamane molimo madon wedok ya apa mabok main mendem maling macam-macam lah. Tapi karena penak ya diulang meneh istighfar ya istighfar. Nah wong kayak macam iki ora diterima tobatnya. Orang yang semacam ini tidak diterima taubatnya, karena alamat taubat yang dikabul oleh Allah itu ada 8 perkara. Jadi taubatnya manungsa sing bakal diterima karo Gusti Allah iku ana 8 perkara. Al awalu kang awal. Yang pertama adalah an yakhafa ayyakhafa fi amri lisanihi fayamna'uhu minal kidhbi wal ghibah. Jadi sing pertama menungso sing taubate diterima karo Gusti Allah iku wong sing khawatir utawa wedi ya saka apa? Saka perkara lisane, cangkeme. Saka apa? Ngejaga minal kidhbi wal ghibah. Saka bohong, ngapusi wal ghibah lan ngomongki kancane dhewe. Ya. Jadi yang pertama adalah orang yang takut atau khawatir ayyakhafa fi amril lisan. Orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga perkara lisannya ya. Minal qirbi wal ghibah, daripada berdusta dan membicarakan orang lain atau saudaranya. Perkara ini yang sangat Masya Allah ya. Dan memang sudah menjadi makanan sehari-hari, ibarat makanan. Kalau makanan nasi kita kan memang buat makan. Orang Indonesia kalau nggak makan nasi ya otomatis jadi badannya lemes. Podo wae nek manusia iki doyan ngomong ke wong, doyan ngapusi. Sama saja dengan manusia yang suka membicarakan orang. Ya, yang suka dusta, yang suka bohong, kalau nggak ngomongin orang, kalau nggak bohong, koyone cangkeme lemes. Sepertinya lisannya itu pahit, nggak ada rasa. Ya. Ucak-ucak bangun tidur, sholat subuh kagak, cuci muka juga enggak, lari ke tetangga cuma ngomongin orang. Terus bohong lagi ngomonginnya, timbulnya jadi fitnah. Na'udzubillah. Wa fudulil kalami, sehingga ucapannya itu menjadi sia-sia, yang nggak ada manfaatnya.
Tuh. Jadi kalau yang pertama itu orang yang diterima taubatnya oleh Allah adalah orang yang mampu menjaga lisannya dari perkara bohong dan gibah, sehingga ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya ya itu dihindari, ditinggalkan dari perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Wa yaj'aluhu mashghula bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'an. Maka orang yang ingin taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga lisannya dari kizbi, dari dusta, dari ghibah, dari ucapan-ucapan yang menggelitik, ucapan-ucapan yang tidak baik, yang tidak ada manfaatnya, itu lebih baik adalah orang yang menyibukkan dirinya bizikrillah ta'ala, yaitu banyak mengingat Allah. Orang yang banyak berzikir, bangun tidur kita zikir, setelah tidur mandi aja kita zikir ya. Selain zikir mengingat Allah, wa tilawatil Qur'an, banyakin, sibukin kita mulut kita dengan baca Quran. Banyakin, sibukin mulut kita dengan berzikir. Karena orang yang menjaga lisannya daripada dusta, orang yang menjaga lisannya daripada menghibah, karena takut, khawatir dia menjaga lisannya hingga daripada kedustaan, dari ghibah, dan banyaknya ia mengingat Allah dan banyak ia membaca kitab suci Al-Quran. Nah ini yang pertama adalah orang yang diterima taubatnya oleh Allah, orang yang takut akan lisannya menjaga daripada bohong, dusta, ghibah, sehingga ia menyibukkan dirinya dengan mengingat Allah dan banyak membaca Al-Quran. Asani kang kaping do. Yang kedua, ayya khofa fi amri batnihi fala yadkhulu batnuhu ila halalan walau qalilan. Sing kaping do, wong sing wedi ya risi ya, ing dalem perkara wetenge, monggo ora melebu, ora manjing wetenge saka barang kang haram itu, kecuali melebune barang kang halal walau qalilan, senajan sedikit. Artinya yang kedua, orang yang bakal diterima taubatnya oleh Allah itu adalah orang yang menjaga, yang khawatir, takut dirinya menjaga perkara perutnya, fala yadkhulu batnuhu, maka tidak akan memasukkan dalam perutnya itu illa halalan, kecuali barang yang halalkan oleh Allah, walau qalilan, walaupun cuma sedikit. Masya Allah. Kadang banyak orang karena gaji kecil cari lebihan dengan cara mengambil harta bos dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, banyak lagi. Bagaimana itu taubatnya mau diterima? Sedangkan orang yang diterima taubatnya oleh Allah adalah orang yang khawatir, orang yang khauf, yang takut perkara perutnya apabila ia memasukkan dalam perutnya itu yang haram. Maka walaupun sedikit
masuk perut kita itu tentunya dari barang yang dihalalkan walaupun sedikit. Karena sesuatu yang haram walaupun banyak akan semakin lapar pasti itu. Tapi kalau yang masuk ke dalam perut kita itu walaupun sedikit, insya Allah karena manfaat dan rasa takutnya kita akan keharaman yang ada dalam perut kita, maka perut kita akan menjadi kenyang. Maka kata Rasul, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan banyak-banyak. Maksudnya yang halal, jangan yang haram. Kalau yang haram walaupun sedikit juga ya tetap haram. Itu. Kenapa? Karena Allah tidak suka terhadap orang yang berlebihan. Naudzubillah. Jadi walaupun sedikit pasti karena itu barang yang halal yang masuk ke dalam perut kita akan menjadi manfaat dan kenyang, bahkan bisa menjadi obat yang ada dalam perut kita. Tapi kalau yang hasilnya dari yang haram, walaupun sebanyak-banyaknya kita makan, maka perut kita akan semakin lapar, makin ngelih nek mangane corone mangan seko sing haram. Nah, itu yang kedua. Asalisu, yang ketiga, kang kaping 3 ayya khafa fi amri basarihi fala yang zuru ilal harami wala ilad dunya bainar rughbah. Jadi wong sing bakale taubat diterima kali Gusti Allah iku wong kang ngejaga perkara-perkara pendelengane. Ya. Orang yang takut khawatir pada perkara penglihatannya, basarihi, fala yang turu ilal harami, maka orang tersebut akan melihat, tidak akan melihat kepada barang yang haram. Kalau ngelihat pantat janda gede haram apa enggak tuh? Iya. Jadi kalau kelihatannya sepintas tiba-tiba pas nengok kok itu nikmat itu. Itu namanya nikmat Allah. Karena kita diperlihatkan yang indah, maka ucapin istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Tapi kalau nek delone sak pisan rong balen telung balen ya dadi maksiat. Dadi karena petimbul hawa wa itbal hawa. Jadi ngikutin hawa nafsu. Kalau sudah kita lihat itu bodinya, sudah langsung otak kita nyetrum bagaimana dalamannya. Jadi orang yang takut pada perkara penglihatannya, fala yang turu ilal haram, maka ia tidak akan melihat kepada yang haram, wala ilad dunya bainar rughbah, dan ia tidak akan melihat dunia dengan cinta. Artinya hubbud dunia, tulul amal wa itba'al hawa. Ya. Orang tidak akan melihat dunia itu dengan rasa cinta, dengan nafsu. Karena orang yang melihat cintanya dunia itu dengan matanya, maka akan lari ke hati. Akhirnya dunia itu tersimpan di dalam hati. Tulal amal akan melupakan akhirat. Kalau orang semakin cinta dunia, itu pasti titik nodanya adalah bakhil, pelit, medit alias kikir. Semakin kaya semakin pelit, semakin kaya semakin punya perhitungan, semakin banyak penghasilan semakin banyak berpikir kemana harus dilarikan. Kalau keluar hartaku pasti harus ada karena dilihatnya dengan matanya masuk ke relung hati. Jadi cinta dunia, hubbud dunia. Gitu. Wa inna ma yakunu nadhruhu ala wajhil ibrah. Jadi karena sesungguhnya manakala melihat itu dunia, ya,
dijadikan atasnya ibroh, dijadikan contoh. Ya. Artinya contoh untuk akhirat. Jadi barang siapa orang yang khawatir pada perkara penglihatannya, maka ia tidak akan melihat kepada barang yang diharamkan. Dan ia tidak melihat dunia dengan rasa cinta, bahkan ia melihat dunia itu dengan apa? Dengan dijadikannya atas dirinya menjadi ibroh, menjadi contoh bahwa dunia itu adalah sementara. Maka pergunakanlah untuk jalan ke akhirat. Itu nanti diterima taubatnya kalau mata kita tidak diperlihatkan kepada barang yang diharamkan. Begitu juga dengan melihat dunia, mata kita melihat dunia akhirnya masuk ke dalam hati hingga kita menjadi orang yang paling medit kikir, sehingga dijadikanlah itu penglihatan bagi orang-orang yang mau menuju ke akhirat. Jadi penglihatannya itu untuk ibroh, untuk contoh bahwa dunia itu untuk jalan akhirat, menjadi safunah, menjadi perahu perjalanan ke akhirat. Yang keberapa tadi itu? Ar-rabi'u utawi kang kaping papat. Yang keempat, ayya khofa fi amri yadihi fala yamudduha ilal haram. Masya Allah. Yang keempat adalah orang yang taubatnya diterima, orang yang khawatir, takut pada perkara kedua tangannya. Fala yamudduha, maka kedua tangannya tidak untuk apa? Ilal haram, tidak untuk menunjuk kepada yang haram. Wa innama yamudduha ila ma fihi ta'ati, dan sesungguhnya kedua tangannya itu dipergunakan untuk jalan ketaatan. Masya Allah. Artinya apa sih? Kita mau ngasih aja kok kayaknya medit ya, yang ada malah ngambil barang orang. Kita orang kaya bukan memberi malah nerima. Masya Allah. Orang-orang kaya tuh kalau dapat sembako pantas kagak? Yo kalau kaya banget maka kagak pantas kali. Dewan umpama seorang dewan masih dapat sembako. Ya. Tapi kebanyakan sembako dapat dari pemerintah, yang nerima dewan. Dibagikan. Yang dibagikan sekian, yang diterima sekian. Jadi orang yang keempat adalah taubat yang diterima oleh Allah adalah orang yang takut akan tangannya memegang daripada yang haram, dan dijadikan kedua tangannya itu untuk selalu pada jalan ketaatan, memberi. Bahkan ada pepatah mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-khamisu kang kaping 5, ayya khafa fi amri qadamaihi fala yamshi biha fi maksiatillahi ta'ala. Jadi yang 5 adalah orang yang diterima tobatnya, orang yang khawatir pada perkara kedua kakinya, fala yamshi biha, maka tidak berjalan atau kaki itu melangkahkan fi maksiatillah, ke jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pagi-pagi kita nenangga, bukannya kita ngajak zikir, ngajak sholat, ngajak duha, datang malah maksiat, ngomongin gibah orang, fitnah orang. Wa ima yamshi bihima fi ta'atillahi ta'ala, dan sesungguhnya langkahkan kaki kita yang kedua itu, kedua kaki kita itu untuk apa? Pada perkara taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, waktunya mau ngaji ya ngaji,
Langkahkan kaki kita, maka setelah untuk ngaji maka tobatnya diterima. Jangan waktunya ngaji main kerambol, main catur, main gaple. Itu maksiat di jalan Allah. Tapi kalau kedua kaki kita dilangkahkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia jadi orang yang takut, taubatnya nggak diterima. Siapa orang yang takut melangkahkan kakinya maksiat kepada Allah, maka ia pasti akan melangkahkan kakinya, kedua kakinya itu pada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima taubatnya. Asadisu kang kaping 6, yang keenam ayya khofa fi amri qalbihi fayukhriju minhul adawati wal baghdha wa hasadul ikhwan. Kang kaping 6 wong kang diterima taubate wong kang wedi khawatir ing dalem perkara atine metu saking kerusakan, saking ghadab, saking hasud karo kancane. Jadi orang yang taubatnya diterima yang nomor 6 adalah orang yang khawatir di dalam perkara hatinya, ya. Wa yukhriju minhul adawati, yaitu keluar darinya adalah kerusakan, dan wal baghdha, yaitu ghadab, gampang marah. Ya, maka kata Rasulullah, salah satu sahabat bertanya, ya Rasul, berikan aku wasiat. La taghdab. Lantas apa lagi ya Rasul? La taghdab. Lantas apa lagi ya Rasul? La taghdab walakal jannah. Gitu. Jadi orang yang takut, ya, khawatir akan perkara hatinya, maka ia hatinya dikeluarkan dari kerusakan, pertengkaran, dan marah-marahan, dan hasud, fitnah, dan lain sebagainya, al-ikhwan, terhadap teman, saudara, seiman, seagama. Bahkan yang namanya fitnah, hasud itu tidak boleh kepada selain agama Islam. Orang kafir juga nggak mau kalau difitnah mah. Yang fitnah tetap masuk neraka. Dan menyebabkan kalau kita doyan fitnah, doyan hasud, doyan marah, doyan bertengkar, menyebabkan tertolaknya taubat kita. Sementara orang yang diterima taubatnya yang nomor 6 adalah orang yang takut, khawatir pada perkara hatinya untuk keluar daripada ribut-ributan, marah-marahan, dengki-dengkian terhadap teman. Wa yudkhilu fi nasihati wasyafaqah 'alal muslimin, dan masuklah ke dalam nasihat-nasihat wasyafaqah dan cinta kasih sayang 'alal muslim, atas orang-orang muslim, saudara seiman seagama. Harusnya seperti itu. Wa yudkhilu fihi nasihah. Jadi masukkan ke dalam nasihat hati kita itu, masukkan dalam hati itu kasih sayang, cinta kasih sayang atas saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimah. Yang keberapa tadi? Yang keenam. As-sabi'u kang kaping 7, yang nomor 7. Orang yang diterima tobatnya ayya khofa fi amri sam'uhu fala yasma'u ilal haq. Jadi orang yang bakal diterima taubatnya yang nomor 7 adalah orang yang khawatir, orang yang takut pada perkara pendengarannya. Maka fala yasma'u ilal haq, tidak akan mendengar telinganya kecuali kepada yang hak, yang benar. Wes nek ono kancane tetonggone ngomong ke wong aja dirongoki, tinggal wae. Kalau ada teman-teman kita datang ke kita mengadukan perkara ghibah, mengadukan perkara fitnah, mengadukan perkara hasud, dengki, kerusakan, ghibah, ghadab, marah-marahan, fala yasma', jangan didengar, ilal haq, kecuali datangnya itu kepada kita untuk membawa kebenaran. Kasih kabar seumpama Pak De, oh kayak lo bojone si Joy
bojone lagi loro di rumah sakit. Nah, itu namanya kabar berita. Baik, artinya turut serta minimal mendoakan. Supaya apa? Supaya sehat. Tapi nek ana kancane Pade, wah ini Mas Gono kok ngomong ngene-ngene wah ojo dirongoki. Jangan didengarin. Jadi orang yang diterima taubatnya yang nomor 7 adalah orang yang takut pada perkara telinganya, dia tidak akan mendengar apapun pada telinganya, pendengarannya, maka dia tidak akan mendengar ilal haq kecuali yang ia dengar adalah kebenaran. Asaminu kang kaping 8 yang ke-8 ayya khafa fi amri ta'atihi fayaj'aluha khalisah liwajhillahi ta'ala wa yatajannibur riya wa yutujannibur riya. Jadi yang terakhir, perkara orang yang diterima taubatnya oleh Allah adalah orang yang takut pada perkara ketaatan. Fayaj'aluha, maka jadikanlah ketaatan itu sebagai khalisah, ikhlas. Taatnya kita ikhlas kepada Allah, liwajhillahi ta'ala. Jadi ikhlasnya kepada Allah. Jadi kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz wa dzalika dinul ikhlas. Seikhlas-ikhlasnya kata Allah, tidaklah Kau perintahkan kepada kalian, kepadamu semua, ya, terutama umat Islam, ya, illa liya'budullah, angin ibadah kali Gusti Allah, kecuali ibadah kepada Allah, illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi ibadah yang ikhlas karena mengharap lurusnya agama. Dengan cara apa? Wa yuqimus shalah, mendirikan shalah, wa yu'tuz zakah, membayar zakat. Itulah agama yang benar. Ya, jadi orang yang diterima taubatnya yang nomor 8 adalah orang yang takut pada perkara ketaatan, yang dijadikannya ketaatan itu hingga menjadi nasihat atau nasihat yang ikhlas. Ikhlasnya kepada liwajhillahi ta'ala wa yajtanibur riya, dan jangan dijadikan, dan jauhilah riya, jauhilah riya, dan jauhilah wan nifaq. Jauhi apa tuh nifaq? Munafik. Masya Allah, ini yang paling serem. Jadi ternyata orang yang bakal diterima taubatnya, kata mualif, adalah orang yang khawatir pada perkara ketaatannya, yang ketaatannya itu dijadikannya menjadi ikhlas karena Allah Ta'ala, dan menjauhkan dirinya dari perbuatan riya, dan menjadi orang yang munafik. Naudzubillah. 1 jam pas ngaji. Ya, jadi perkara taubat ini adalah takjilut taubah. Harus kita menyegerakan taubat dengan cara apapun. Uang taubat juga harus pakai ilmu kok. Maka wajib kita belah. Kalau orang bodoh mau tobat aja bingung, bagaimana caranya tobat? Orang istighfar aja, ngucapin istighfar nggak bisa. Mestinya astagfirullahaladzim, atafirullahaladzim. Karena nggak punya, saking keluh kakunya lidahnya, nggak bisa ngaji, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa ngucapin bahasa Arab. Astagfirullahaladzim, atafirullahaladzim. Lain halnya kalau orang itu cadel, nggak bisa ngomong. Jadi perkara ibadah wajib punya ilmu, perkara tobat juga wajib dengan ilmu. Kalau orang mau tobat nggak tahu ilmunya, ya bablas,
enggak taubat Mu'alif nulis di kitab ini di Tanwir Qulub, ya, siapa yang mau bertobat ada tanda-tanda tobat yang dikabul oleh Allah 8 perkara. Kalau kita nggak ngaji, ya bodoh selama-lamanya. Hingga taubat itu tidak cukup dengan istighfar. Taubat itu selain dari istighfar diucapkan dengan lisan, wa tasdiqu bil qalbi, wa tasdiqu bil aqli, wa tasdiqu bil fi'li. Selain kita ucapkan dengan kalimat astagfirullahaladzim, mohon ampun atas segala dosa-dosa yang besar, itu secara akal, secara hati, batin, dan secara fi'li perbuatan. Akal ngajak jangan sampai melakukan lagi, hati niatkan, berjanji, bersaksi kepada Allah bahwa aku tidak akan melangkahkan kakiku untuk berbuat dosa. Itu taubat. Maka siapa yang mau diterima taubatnya oleh Allah selalu khawatir dan takut dan takut. Semua takut dari 8 perkara. Takut menjadi orang yang tidak bisa menjaga dirinya daripada ghib. Maka kalau takut kita nggak diterima dosanya, maka kita harus memperbanyak zikir kepada Allah. Juga baca pasti diterima kata Allah. Juga kita harus takut apa? Perut kita diisi dengan yang isilah perut kita dengan yang halal walau sedih. Sehingga kita takut dari perkara penglihatan kita. Lihatlah yang baik-baik, ya. Sehingga penglihatan kita itu menjadi ibrah, menjadi contoh yang iya kan. Takutlah kita kepada perkara kedua tangan kita. Jangan sembarangan, jangan nyolong, malah kita harus memberi dengan cara ketaatan kepada Allah. Takutlah kita bahwa perkara 2 langkah kaki kita jangan melangkah maksiat kepada Allah, tapi langkahkan kaki kita menuju ke jalan Allah. Takutlah kita pada hati kita, perkara hati kita, keluarkan hati kita daripada perkara ributan, perkara marah-marahan, perkara dengki terhadap saudara kita. Masukkan hati kita nasihat dan cinta kasih sayang kepada sesama Muslim. Takutlah akan apa perkara telinga kita, maka jangan sampai telinga kita mendengar yang haram, tapi upayakan telinga kita mendengar yang hak, ya, jangan mendengar yang batil. Takutlah kita akan perkara pada ketaatan kepada Allah hingga ketaatan kita menjadi nasihat atau menjadi ketaatan yang ikhlas kepada Allah, menjauhkan dari perkara riya dan perkara yang munafiq. Annahu kana fi bani Israil syabu abadallahi isrina sanatan. Jadi nanti kita lanjutkan tentang Huqiyah. Jadi hikayat cerita tentang siapa? Tentang taubatnya keturunan Bani Israil, seorang pemuda yang saat itu bermaksiat selama 20 tahun dan dia beribadah selama 20 tahun. Beribadah 20 tahun, maksiat juga 20 tahun, tetap taubatnya diterima oleh Allah kalau mau taubat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم عليه والحمد لله رب